Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Halo, selamat bertemu dalam MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Ibu sebagai guru mata pelajaran kimia kelas 10 MIPA 1 sampai MIPA 6. Ibu bernama Tuti Setiawati SPG MTQ. Selain sebagai guru, Ibu juga mendampingi Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan sarana prasarana. Saat ini dalam masa MPLS, Ibu akan memberikan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala. Di dalam wawasan Wiyata Mandala ini ada dua bagian. Yang pertama mengenai materinya terlebih dahulu, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua mengenai lingkungan sekolah. Kalian nanti akan diperkenalkan dari kakak-kakak kelas mengenai lingkungan sekolah kita. Demikian secara singkat wawasan Wiyata Mandala. Semansari Api. Semansari Api. Agamis, peduli lingkungan, intelektual, berkepribadian. Silakan menyaksikan dan mengembangkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan, suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan unsur-unsur Wiyata Mandala adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra budi. Kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Demikianlah makna wawasan Wiyata Mandala. Kemudian, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Sedangkan fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru dan siswa, sehingga timbul PBM yang tertib.
Kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Untuk prinsip sekolah, yaitu sekolah sebagai wiyaka mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup atau PLH, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Prinsip yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Prinsip yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholder-nya. Prinsip keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Prinsip selanjutnya, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Kemudian, sekolah juga sebagai wahana pendewasaan diri. Dan sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Ketiga, sekolah tidak boleh untuk penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Sekolah tidak boleh sebagai tempat propaganda politik atau kampanye. Kemudian, sekolah juga tidak boleh untuk syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Kemudian, sekolah juga tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan,
dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Untuk materi selanjutnya yaitu penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan wiyata mandala adalah kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Demikianlah materi mengenai makna dan arti dari wawasan wiyata mandala. Untuk segmen yang berikutnya yaitu mengenai lingkungan sekolah. Sebelum sampai lingkungan sekolah, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu pendidik dan juga Bapak Ibu tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Untuk yang pertama kali kita perkenalkan, beliau adalah Bapak DRS Sutar, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Untuk yang berikutnya, Bapak DRS Priyo. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Yang berikutnya, ini adalah Ibu DRA Sri Mulyani, pengampu mata pelajaran PPKN. Yang berikutnya adalah Bapak Miyata SPD, pengampu mata pelajaran matematika. Beliau adalah pakar seni di SMA Negeri 1 Wonosari. Beliau pengampu mata pelajaran seni. Beliau adalah Bapak DRS Sigit. Yang berikut ini adalah pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Tri Haryati SPD. Untuk masalah penilaian, kita bisa berhubungan dengan Ibu Sri Pujiastuti. Beliau mengampu materi atau mata pelajaran matematika. Beliau adalah Ibu DRA Suci Winarni, pengampu mata pelajaran geografi. Beliau adalah Bapak Joko Purwanto SPD, pengampu mata pelajaran olahraga. Nah, dalam sesi ini perkenalan yang terakhir yaitu Ibu sendiri, Ibu Tuti Setiawati SPD MPD, pengampu materi kimia. Demikian untuk masa MPLS ini untuk perkenalan Bapak Ibu guru pendidik sesi yang pertama. Di Ananda, silakan menyimak sarana prasarana
pembelajaran di SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Selamat datang di SMA Negeri 1 Wonosari. Di sini kita akan memperkenalkan pada kalian tentang wawasan wisata Mandala. Mengenai lingkungan sekolah. Yuk ikuti perjalanan kita. Jadi sebelum kita masuk ke sekolahnya, kita wajib cek suhu badan dulu ya. Nah teman-teman, cek suhu badan ini tepatnya di depan polsek yuk. Yuk lanjut di tangan. Nah teman-teman, ini adalah tempat cuci tangan. Nah tempat cuci tangan ini ada dua yang khusus untuk murid. Yang satu bentuknya gini, dan satu bentuknya panjang agak perawan kayak gini. Sekarang kita lanjut khusus untuk para tamu dan guru-guru. Teman-teman dan adik-adik semua, ini adalah wastafel atau tempat cuci tangan khusus para tamu dan guru-guru di SMA Negeri 1 Wonosari. Yuk kita lanjut ke tempat selanjutnya. Nah, kita berada di depan lab kimia. Yuk kita masuk. Dan di setiap ruangan biasanya disediakan hand sanitizer. Inilah kondisi lab kimia yang ada di SMA Negeri 1 Wonosari. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan di lab kimia. Yuk kita lanjut ke tempat selanjutnya. Ini lab bahasa yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Lab bahasa sebanyak 1 ruang. Ini di dalamnya ruangan ber-AC dan kapasitas untuk 40 peserta anak didik. Minta maaf saat ini untuk perlengkapan lab bahasa belum disetting. Sudah siap disetting jika Ananda PTM ataupun memerlukan lab bahasa ini. Demikianlah laboratorium bahasa di SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Adik-adik semuanya, Inilah kondisi masjid di SMA 1 Wonosari yang sedang direnovasi. Di sini kami berdua minta doa dan partisipasinya supaya masjid ini cepat selesai ya. Yuk kita lanjut ke tempat selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke pengenalan ruang berikutnya, kita melanjutkan pengenalan atas Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Untuk sesi kedua ini, perkenalan Bapak Ibu Guru pendidik SMA Negeri 1 Wonosari dimulai dengan beliau. Beliau adalah Bapak Zuhri, pengampu pendidikan agama Islam. Beliau adalah Bapak Jonathan, pengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Beliau adalah Ibu Suyanti, pengampu pendidikan seni.
Beliau adalah Bapak Elwas, pengampu mata pelajaran pendidikan ekonomi. Beliau adalah Ibu Nurul, pengampu pendidikan matematika. Beliau adalah Ibu Umi Mujahidah, pengampu materi fisika. Yang berikut ini adalah Bapak Muhammad Gunawan, pengampu materi pendidikan agama Islam. Beliau adalah Ibu Widyastuti, pengampu pelajaran bahasa Jawa. Beliau adalah Bapak Haji Bambang Sutejo, pengampu materi PPKN, dan juga sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan. Beliau adalah Ibu Sulis, pengampu materi ekonomi dan KWI. Beliau adalah Ibu Hajah Atik Latifah yang membidangi bimbingan konseling. Beliau adalah Ibu Yunis Tianingsih, pengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Beliau adalah Ibu Hajah Yuni Purwati, pengampu materi matematika. Beliau adalah Bapak Yuda Valentino, pengampu materi olahraga. Beliau adalah Ibu Dame, pengampu materi matematika. Beliau adalah Ibu Setyawati, pengampu materi sejarah. Beliau adalah Ibu Budi Wulandari, pengampu materi sosiologi. Beliau adalah Bapak Subadi, pengampu materi biologi. Beliau adalah Ibu Heni Purwanti, pengampu materi bahasa Indonesia. Beliau adalah Ibu Hajah Sri Haryati, pengampu materi kimia. Beliau adalah Ibu Eni Kristini, pengampu materi matematika. Beliau adalah Ibu Yuni Ratnawati, pengampu materi bahasa Indonesia. Beliau adalah Bapak Sularto, staf TU. Beliau adalah Bapak Teguh Santoso, pengampu materi bahasa Inggris. Demikianlah pengenalan kita sesi yang kedua, pengenalan Bapak, Ibu guru dan karyawan di SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Mari Ananda, silakan menyimak sarana prasarana pembelajaran di SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Jadi ada semuanya, di depan aku ini ada ruang BK. Yuk kita masuk ke dalam. Inilah kondisi ruang BK di SMA Negeri 1 Wonosari. Di ruang BK terdapat ruang konseling. Ini kan tahun. Yuk setelah lanjut ke ruang UKS akan lulus. Inilah ruang UKS.
Nah, jadi kayak gini kondisi ruang UKS-nya. Di sini juga ada kotak kegiatan nih teman-teman. Yuk kita lanjut ke ruang selanjutnya. Ini lab komputer. Kita di SMA Negeri 1 Wonosari mempunyai 3 lab komputer. Ya, ini kita ambil contoh lab komputer yang pertama. Ruangannya seperti ini. Fasilitas AC, juga untuk sarana prasarana pembelajaran tersedia setiap ruangnya 40 komputer. Demikian lab komputer di SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Jadi di sini aku berada di salah satu ruang kelas di SMA Negeri 1 Wonosari. Yuk kita lihat ke di sini ya. Nah, sebelum masuk ke ruang kelas, di sini kita diwajibkan untuk pakai hand sanitizer. Inilah kondisi ruang kelas di SMA Negeri 1 Wonosari. Di sini terdapat banyak fasilitas seperti kipas angin, televisi, dan LCD proyektor. Yuk kita lanjutkan ruang selanjutnya. Hai semuanya, di sini kita tetap berada di depan perpustakaan. Ini kita masuk ke dalam. Inilah kondisi perpustakaan yang ada di SMA Negeri 1 Wonosari. Tempatnya enak dan nyaman. Perpustakaan juga banyak fasilitasnya. Nah, di sini juga disediakan tempat untuk membaca. Ada kalian juga bisa belajar dari perpustakaan. Hai, jadi sekarang kita berada di ruang seni budaya. Kita masuk ke dalam. Inilah kondisi ruang seni budaya. Nah, ada semua kondisinya seperti ini ya, kosong karena biasanya digunakan untuk tempat menari. Yuk kita lanjut ke tempat selanjutnya. Kita berada tepat di depan lab biologi. Yuk kita masuk ke dalam. Inilah kondisi lab biologi yang ada di SMA Negeri 1 Wonosari. Jadi adik-adik lab biologinya ini sedang direnovasi. Jadi maaf ya kalau depan tidak tertata rapi. Ya, sekarang kita berada di taman biologi. Nah, di taman biologi terdapat banyak tanaman seperti tanaman herbal dan tanaman hias. Nah, di taman biologi juga terdapat alat untuk mengolah sampah. Sampah di sini biasanya dijadikan sebagai kompos. Jadi di sini adalah hasil dari pengolahan sampah tadi, yaitu adalah pupuk kompos.
Ini ya teman-teman hasilnya. Di kamu pakai gini. Kita melanjutkan pengenalan atas Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Perkenalan Bapak Ibu Guru sesi yang ketiga adalah sebagai berikut. Beliau adalah Bapak Eko Sutrisno SPD MPD. Beliau pengampu materi fisika dan juga Wakil Kepala Urusan Kurikulum. Beliau adalah Ibu Sri Sujiarti, pengampu materi Bahasa Indonesia dan juga Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat. Beliau adalah Bapak Januar, staf keamanan kita. Beliau adalah Bapak Muslimin, staf kebersihan kita. Beliau adalah Bapak Dendi, staf bimbingan konseling. Beliau adalah Bapak Nuruddin, guru sejarah. Beliau adalah Ibu Gati, staf TU. Beliau adalah Ibu Heni Sri Astuti, memegang materi ekonomi. Beliau adalah Bapak Johan, staf kebersihan kita. Beliau adalah Ibu Nuzul, staf bimbingan konseling. Beliau adalah Ibu Ita, pembimbing ataupun staf dari bimbingan konseling. Beliau adalah Ibu Anita, memegang materi matematika. Beliau adalah Ibu Nandia, pengampu materi geografi. Beliau adalah Ibu Arum, pengampu materi matematika. Beliau adalah Ibu Anggi, staf dari perpustakaan. Beliau adalah Bapak Andang, staf dari perpustakaan. Beliau adalah Bapak Sugeng, staf kebersihan kita. Beliau adalah Bapak Hardiman, staf kebersihan kita. Beliau adalah Ibu Ayu, staf TU. Beliau adalah Ibu Mardiani, staf perpustakaan. Beliau adalah Ibu Meni, staf TU. Beliau adalah Ibu Sri Rahayu, staf TU. Beliau adalah Bapak Heri, staf kebersihan. Beliau adalah Bapak Ridwan, staf kebersihan. Beliau adalah Ibu Juliati SPD sebagai Kepala Perpustakaan, pengampu materi Bahasa Indonesia. Beliau adalah Bapak Afgan, staf TU. Beliau adalah Bapak Suharno, TU SMA Negeri 1 Wonosari. Beliau adalah Ibu Regina, staf TU SMA Negeri 1
Wonosari. Beliau adalah Ibu Sri Rahayu, pengampu materi sejarah. Beliau adalah Bapak Suryanto, staf kebersihan dan laboran dari Laboratorium Fisika. Beliau adalah Bapak Imam, staf keamanan kita. Beliau adalah Bapak DRS Surya Lelana, mengampu materi kimia. Beliau adalah Bapak Haji Dwi Mulyono, SPD, MPD, pengampu mata pelajaran sosiologi. Beliau adalah Ibu Erlin, pengampu materi fisika. Beliau adalah Bapak Ari, staf kebersihan dan laboran kimia. Beliau adalah Bapak Sugeng, staf kebersihan kita. Beliau adalah Ibu Atin, pemegang materi TIK. Beliau adalah Bapak Angga, pemegang materi PPKN. Beliau adalah Ibu Eni Widyastuti, SPD, MPD, pengampu materi fisika. Beliau adalah Ibu DRA Poniati, MPD, pengampu materi biologi. Beliau adalah Ibu Irma Hanifah, SPD, pengampu materi matematika. Demikianlah perkenalan untuk Bapak Ibu Guru Pembimbing ataupun Bapak Ibu Guru Pendidik SMA Negeri 1 beserta dengan tenaga kependidikan. Kami mohon maaf jika ada nama ataupun gelar yang belum tersampaikan. Demikianlah untuk sesi pengenalan Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Wonosari. Demikianlah pemaparan pada saat MPLS, pengenalan lingkungan sekolah mengenai materi wawasan Piagam Mandala, mengenai lingkungan sekolah, dan juga pengenalan kepada Bapak Ibu Guru yang akan mendidik kalian. Terima kasih. Selamat datang di SMA Negeri 1 Wonosari Klaten. SMA Negeri 1 Wonosari Klaten. Aktif. Suasana Apik, Agamis, peduli lingkungan, intelektual, berkepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.